Baik, Mang Assalamualaikum. Amsi, sebelumnya terima kasih Mas sudah bersedia untuk join bersama kita pada malam hari ini. Sama-sama, Mas. Saya harap suara saya nggak ada terdengar dengan jelas ya Mas. Jelas. Kalau suara saya gimana, Mas? Eh, Jelas banget sih Mas, jelas banget. Jelas, jelas. Baik, Mang Amsi, mungkin Oke. kita ingin memperkenalkan dulu nih, Mang Amsi ini siapa sih? Kenapa dipanggil Mang Amsi? Oke. Terima kasih, Mas Akram ya ini ya. Ya, Oke, salam kenal, Mas. salam kenal Mas. Salam kenal juga buat Kaivan. Itu sangat inspiratif juga konten-kontennya. Buat anak-anak muda yang mau belajar investasi ya, terutama investasi syariah. Jadi sebagai perkenalan buat teman-teman Kaivan, nama saya Asep M. Saiful Islam sebenarnya. Namanya Asep Muhammad Saiful Islam. Tapi karena namanya terlalu panjang, akhirnya diambillah masing-masing inisialnya. Dan kebetulan bisa dieja gitu. Jadi A, Asep, M, SI gitu ya, AMSI kan. Nah, jadilah AMSI. Kemudian karena saya orang Sunda ya, orang Sunda dan familiarnya itu pakai Mang. Jadi Mang itu sangat egaliter, sangat apa namanya, mulai dari tukang cilok sampai pejabat juga biasanya menggunakan Mang. Itu lebih akrab begitu biasanya. Kalau di Amerika ada Uncle Sam kan seperti itu. Kalau di sini ada Mang Amsi kan seperti itu. Baik Mas, berarti itu perkenalannya ya. Saya sebenarnya dulu pernah ini ya Mas, mendapatkan amanah untuk mendistribusikan buku Mang Amsi yang saham syariah Oh, kelas alhamdulillah. pemula. Jadi ada kebetulan Oh, salah satu followers kita yang memberikan buku tersebut dan mengatakan tolong dibikinin giveaway nih untuk teman-teman Kevan. Jadinya kita memberikan itu hmm, sebagai hadiah giveaway sih Mas. Ya, jadi mungkin malam ini Mang Hamsi, kita akan berbicara tentang saham syariah, terutama seperti judul yang udah kita sepakati bersama, tentang rasio hutang pada emiten saham syariah itu ya Mas. Tapi oke. sebelum itu nih Mas, saya ingin bertanya sih, Mang Hamsi ini udah dari kapan sih Mas berinvestasi di pasar modal syariah? Oke, terima Bagaimana kasih cerita? Mas. Jadi, kalau untuk investasi di pasar modal syariah itu sendiri sebenarnya sih belum lama ya. Baru mungkin sekitar sekarang itu tahun ke-15 ya. Jadi 2007 itu mulai 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 masuk di pasar modal ya. 2007 itu mulai masuk di pasar modal, saya coba semua instrumen dari mulai unit link, kemudian reksadana, kemudian juga emas waktu itu dan terakhir ya deposito ya, kemudian terakhir di saham. Nah, jadi memang dari sejarahnya di produk syariah. Jadi waktu itu memang belum ada, tapi saya sudah biasa atau sudah berinvestasi di instrumen yang memang sudah syariah. Misalnya unit link syariah gitu, reksadananya reksadana syariah. Nah, kebetulan pas saya masuk beberapa bulan setelah itu apa dulu Bapepam namanya, bukan OJK ya, sekarang kan OJK. Dulu Bapepam LK sama DSN MUI itu menerbitkan daftar efek syariah. Jadi DES pertama itu tahun 2007. Nah, daftar efek syariah ini yang akhirnya melandasi lahirnya Indeks Saham Syariah Indonesia 4 tahun kemudian, 2011. Jadi sebelum ada Indeks Saham Syariah Indonesia, itu didahului dengan daftar efek syariah di 2007. Jauh sebelum itu, di tahun 2000, itu ada Jakarta Islamic Index atau JI. Jadi sebenarnya saham syariah itu sudah ada sejak tahun 2000-an. Gitu. Nah, jadi ketika saya masuk pun saya hanya concern di saham-saham JI waktu itu, Jakarta Islamic Index, atau yang masuk daftar efek syariah. Gitu. Dan sampai hari ini, kalau sekarang sudah dipermudah lagi, karena indeks syariah sudah ada 4 kan, JI yang 30 isinya, kemudian ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia,
kemudian JI 70 itu 2018 rilisnya, dan terakhir tahun 2021 kemarin ada IDX MES BUMN 17. IDX MES BUMN 17. Jadi IDX khusus BUMN yang syariah, dan itu dibuatnya oleh masyarakat ekonomi syariah. Kebetulan saya pun aktif di MES tersebut. Begitu, Mas. Baik, Mas. Mas, saya ingin menggali lebih dalam lagi nih, ketika Mas Amsi pertama kali, untuk pertama kali berinvestasi di saham syariah. Itu kalau saya kemarin sedikit mengulik nih backgroundnya Mang Amsi, pada waktu pertama kali untuk Mang Amsi berinvestasi di saham syariah itu, Mang Amsi berprofesi sebagai seorang guru. Dan Ya. Mang Amsi sendiri bukan tinggal di Jakarta, tapi di sebuah kota yang mungkin jauh dari hiruk pikuk ataupun pusat industri keuangan. Itu bagaimana sih Mas, ceritanya seorang guru bisa menjadi seorang investor saham? Oke, mungkin karena tersesat ya, itu ya sih lebih tepatnya. Jadi karena sih awalnya pertama kali saya sadar itu saya kan guru ya, dan diangkat, maksudnya saya ASN ya, PNS dulu. Sekarang ASN kan, dulu PNS. Jadi waktu itu saya melihat fenomena, karena orang tua saya juga guru, dan waktu itu sedang mengajukan pensiun dini, pensiun muda waktu itu, ayah ibu saya. Nah, ketika pensiun itu saya melihat fenomena yang unik gitu. Jadi ternyata banyak pensiunan guru itu yang, mohon maaf ya, waktu itu ya, kurang menikmati masa tuanya. Dan ini apa sih akarnya gitu. Akhirnya saya pelajari, terus saya baca artikel gitu. Ternyata memang pengelolaan keuangan atau perencanaan keuangannya memang tidak begitu terencana, mungkin seperti itu. Nah, akhirnya saya belajar banyak tentang perencanaan keuangan keluarga, kemudian belajar juga tentang mengatur pengeluaran, akhirnya sampai masuk ke instrumen investasi. Jadi, kalau kita mengandalkan gaji kan ya gaji segitu-gitunya gitu. Jadi, harus ada sesuatu yang kita sisihkan untuk membeli mimpi di masa depan. Dan itu masuknya lewat investasi. Nah, waktu tahun 2007, informasi tentang itu kan terbatas, apalagi saya kan tinggal di kampung, Mas Akram, ngajarnya di gunung, jadi dari saya ke sekolah itu 70-an kilo, kalau dari kota sekitar 80 kilo lebih ya, dan itu jalannya ke hutan, makanya saya sering bilang dari Belantara untuk Nusantara gitu, seperti itu. Nah, keterbatasan informasi itu tidak menghalangi saya untuk belajar. Jadi kalau teman-teman sekarang generasi Z, milenial itu tinggal buka HP langsung ada informasi. Zaman saya itu paling pakai Google gitu. Bacanya Google, kemudian di print, dibaca gitu. Dan itu akhirnya untuk memulai saham, ya akhirnya kan butuh modal. Dan modalnya itu teman-teman waktu itu modalnya sekitar minimal pembukaan akun itu paling paling kecil itu 25 juta. Jangan bayangkan 25 juta hari ini kan. 25 juta hari 25 juta saat itu 25 kali lipat gaji saya. Jadi 25 juta hari itu waktu itu 25 kali lipat gaji saya. Jadi saya nggak mungkin bisa jadi investor saham. Kenapa? Karena modalnya nggak ada gitu. Inisial depositnya itu 25 juta. Maka jalan terakhirnya ya saya pinjam. Saya pinjam. Saya pinjam modal. Kenapa? Karena ya Mas Akram juga tahu sendiri, mungkin saya butuh nunggu waktu sekitar 25 bulan gitu buat hanya sekedar inisial deposit 25 juta itu. Jadi kalau kita pakai inflasi mungkin sekarang setara 250 juta. Karena waktu itu harga emas masih 100.000 1 gram. Sekarang kan sudah hampir 1 juta ya. Jadi kalau kita gunakan nominal ya 25 juta memang sekarang juga ya 25 juta hari ini dengan 25 juta waktu itu berbeda. 25 juta saat itu 25 kali gaji kotor saya, bukan gaji bersih, gaji kotor. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, untuk menjadi investor saham waktu itu kita memang harus berkorban, gitu. Mengorbankan waktu dan mengorbankan dana, gitu. Maksudnya menyisihkan dana. Itu Kang. Jadi memang awalnya seperti itu, karena keingintahuan saya, akhirnya saya memberanikan diri untuk meminjam dana, gitu. Meminjam dananya ke orang yang saya kenal, karena saya tidak mau berisiko juga. Kalau minjam ke bank juga kan nanti bayarnya dari mana juga. Nah seperti itu kan. Ya, Mas. Baik, Mang.
kan tadi berbicara nih Bang Hamsi, kalau di tahun 2007 itu mungkin akses informasi tidak sekencang sekarang nih, Iya, masih betul, terbatas betul. banget pengetahuan-pengetahuan yang Mm. kita miliki. Itu bagaimana sih Bang Hamsi ketika Bang Hamsi melihat saham pada tahun 2007 silam, pastinya berpikiran kan, ini saham itu halal apa haram? Nah, itu Iya. bagaimana sih Bang Hamsi, pembelajaran Bang Hamsi pada saat itu? Oke, kalau saya kan kebetulan pernah belajar fikih ya, pernah belajar fikih karena background saya memang di bahasa Arab gitu. Dan dulu juga di madrasah. Setidaknya sih di fikih kan ada akad syirkah, ada akad mudharabah dan seterusnya. Yang kita kenal istilah-istilah itu di perbankan waktu itu. Tapi ketika masuk di saham, sebenarnya saya lebih dimudahkan karena sudah ada Jakarta Islamic Index. Jadi ketika ada Jakarta Islamic Index, saya percaya sepenuhnya bahwa saham yang masuk Jakarta Islamic Index itu sudah saham syariah. Kenapa? Karena di tahun 2001 itu sudah ada fatwa nomor 20 tentang reksadana syariah kalau tidak salah. Kemudian tahun 2003-nya itu ada fatwa tentang prinsip syariah di pasar modal nomor 40. Jadi ketika sudah ada produknya, kita tidak bingung lagi sih Mas Kang Akram. Jadi ketika sudah ada produknya dan itu sudah dinyatakan di indeks syariah, waktu itu sudah ada indeks kalau syariah itu sudah ada 2007 juga sudah ada. Jadi kita sih tinggal milih aja produknya. Jadi sebenarnya sih tidak terlalu sulit untuk memilih produk, tidak bingung juga kenapa karena apa namanya kehalalannya itu sudah dijamin sama MUI lah seperti itu. Jadi yang menerbitkan fatwanya kan bukan kita, tapi memang otoritas ulama. Kita tinggal pakai aja. Mungkin waktu itu yang menjadi tantangannya adalah sistem online tradingnya. Karena waktu itu belum ada SOTS kan, belum ada sistem online trading syariah. Jadi memang kadang kita kalau lupa itu bisa beli saham non syariah gitu. Atau misalnya kita beli saham syariah tapi modalnya kebablasan, akhirnya pakai margin. Nah, karena belum ada sistem yang mengotomatiskan atau yang otomatis menghambat atau katakanlah mereject transaksi kita karena belum ada SOTS. Jadi kan kenapa sih 2021 dianggap satu dekade kebangkitan pasar modal syariah? Karena 10 tahun sebelumnya 2011 ada tiga tonggak besar. Yang pertama munculnya fatwa nomor 80 tahun 2011 tentang prinsip perdagangan efek bersifat ekuitas ya di pasar reguler yang syariah. Kemudian muncul ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia sebagai perwujudan dari ini. Dan terakhir ada SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Jadi setelah tahun 2011 sebenarnya teman-teman tidak usah bingung lagi karena sistemnya sudah semakin mapan. Gitu. Kalau zaman saya ketika masuk, produknya sudah ada gitu, efek syariahnya sudah ada melalui JI atau DES, daftar efek syariah. Yang belum ada karena saya ketika masuk ya, Mas Akram, ketika masuk di bursa, bursanya masih BEJ loh, Bursa Efek Iya, Jakarta iya, dan Surabaya juga masih ada. Nah, iya, iya. mergernya itu bulan September atau Oktober 2007. Jadi saya sudah berapa bulan masuk jadi investor, itu baru di merger, baru digabung jadi BI, Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi istilahnya waktu itu kalau mau beli saham yang di Surabaya ya kita juga berbeda lah itunya pembeliannya ya. Kalau sekarang kan udah digabung. Nah, jadi yang membedakannya mungkin kendalanya waktu itu belum ada SOTS. Jadi kita kadang kalau beli itu melebihi kapasitas yang dibolehkan atau cash basisnya melebihi atau misalnya kita kadang nggak karena nggak lihat data efek syariah misalnya kita kadang lepas juga misalnya beli saham yang bukan perbankan tapi dia ternyata tidak masuk efek syariah karena tidak ada pengontrol. Kalau sekarang kan ketika saya beli BBCA langsung si SOTS-nya langsung alert gitu, notifikasi. Maaf saham Anda bukan daftar efek syariah kan seperti itu. Jadi kehadiran SOTS ini sangat berguna ya, Bang Hamsi, untuk Sangat membantu memperlancar sekali sebenarnya untuk investor. para Iya. pengguna ini untuk itu. Mm-hmm. Tapi memang saya masih penasaran banget ini. Bahkan ketika sekarang ini ya, ketika makanya kita juga Ya. hadir itu untuk mengedukasi. Dengan keterbukaan informasi, justru kita seperti tidak lagi mempercayakan otoritas DSN MUI seperti Bang Amsi pada tahun 2007 kemarin, di mana Bang Amsi Mm-hmm. langsung percaya nih bahwa ini sudah diseleksi oleh DSN dan Ya. sudah ada mekanismenya yang sudah terbentuk dan kemudian lahirlah daftar efek syariah tadi. Sedangkan sekarang kita justru timbul keraguan ini. Uh, Mm-hmm. Keraguan ini dari mana sih menurut Bang Hamsi berasal?
Kalau saya mungkin pandangan saya pribadi, salah satu poin yang tadi Bang Amsi sebutkan adalah Bang Amsi udah sebelumnya itu memahami juga belajar, mempunyai basic ilmu fikih, mempunyai basic ilmu syariah, sehingga Ya, ketika melihat DES tadi, daftar efek syariah, itu kurang lebih mengerti seperti apa proses di belakang pemilihan daftar efek syariah itu. Tapi ya. bagaimana sih Mang kita supaya bisa lebih percaya nih bahwa ketika DSN udah mengeluarkan fatwa, fatwa itu bukan sesuatu yang main-main. Oke. Jadi teman-teman, Mas Akram semua, ketika Majelis Ulama Indonesia menerbitkan suatu fatwa, kita mungkin yang kadang menjadi ragu itu sebagian kita kadang melihat figurnya. Misalnya ada berapa yang memang ada like and dislike gitu. Sementara dalam pengambilan fatwa itu ada mekanisme dan metodologinya. Kalau dalam bahasa fikih namanya istinbat ya. Jadi metode istinbat itu tidak sembarangan. Itu saya bukan ahli fikih ya, teman-teman. Sebenarnya saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Jadi meskipun saya pernah pesantren, saya paham bahasa Arab, saya lulus dari bahasa Arab, bahkan magister pun bahasa Arab gitu. Meskipun saya nggak bisa ngomong bahasa Arab lancar ya, tapi setidaknya kalau baca teks Arab saya bisa menerjemahkan seperti itu. Nah, saya pun tidak bisa mengambil saya pun tidak bisa merilis fatwa karena keilmuan fikih saya, keilmuan jurisprudensi Islam saya, fikih muamalah saya sangat minim. Nah, disitulah saya butuh peran DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena ketika DSN memutuskan suatu hal, itu ijtihad kolektif, bukan ijtihad individual. Di salah satu hadis yang saya pernah dengar, kalau ada perselisihan, alaikum bisawadil azam gitu kan. Maka kamu harus mengambil mana yang lebih banyak dipakai. Terus itu alasannya itu. Sebenarnya seperti itu. Kemudian, kalau teman-teman mau mempelajari metodologi pengambilan fatwa, saya pernah hadir di salah satu sidang promosi doktor atau magister lah gitu ya. Jadi beliau ini saya lupa namanya siapa. Beliau ini meneliti perbandingan antara kaidah atau metodologi istinbat pengambilan hukum di DSN MUI, kemudian di ulama Timur Tengah dan di ulama Barat gitu. Nah, ternyata beliau menyimpulkan bahwa metodologi pengambilan fatwa MUI di Indonesia itu yang paling komprehensif dan itu diakui. Kenapa? Kalau Mas Akram lengkap baca satu fatwa dari MUI, maka di situ ada misalnya definisinya apa dulu di atas itu definisi-definisi yang akan dibahas di fatwa tersebut. Kemudian dalilnya itu Al-Qur'an dulu, kemudian hadis, kemudian kaul sahabat begitu atau misalnya ijtihad ulama, kemudian fatwa-fatwa sebelumnya, kemudian standar internasional tentang kesyariahan misalnya. Baru setelah itu dimunculkan, oh fatwanya seperti ini. Jadi kaidah itu tidak dilangkahi. Jadi begini teman-teman, saya akan kutip salah satu ayat Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Aidiluhu aqrabu littaqwa. Jadi jangan sampai ini yang terjadi sekarang masalahnya. Saya juga mengkritik dan ingin mengajak teman-teman juga berpikir jernih ya. Jangan sampai kebencian atau stigma kalian terhadap satu kaum, satu golongan atau satu orang itu membuatmu tidak bisa berpikir adil dan berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Kadang kita itu karena nggak suka dengan orang, meskipun dia ngomong bener, ya dia anggap salah aja. Nah itu yang salah, itu yang keliru, itu yang nggak adil. Jadi kalau saya melihat ketika DSMUI menerbitkan fatwa, saya percaya kaidah dan metodologinya sudah ditempuh secara gradual, secara step by step sesuai dengan ilmu fikih yang ada. Dan yang menentukan itu profesor, doktor, ustaz yang punya, notabene dia punya keilmuan fikih dan usul fikih lebih dibanding saya. Seperti itu. Meskipun saya juga bisa baca kitab, tapi ya mungkin tidak seintens mereka. Gitu. Dan mereka memang di bidang itu. Jadi ilustrasinya gini lah, saya mungkin bisa memahami anatomi tubuh manusia dengan cara baca buku, Mas Akram.
Tapi ketika disuruh membedah, ada teman saya yang luka, saya mendingan dibawa ke rumah sakit dan dimasukkan ke dokter bedah, dokter ortopedi misalnya. Nah, semisal itulah. Jadi kadang kita bukan tidak bisa memahami satu kitab suatu fatwa, suatu kaidah, tapi ada orang yang ahli di situ. Mendingan kita serahkan ke ahlinya gitu. Dan fatwa itu adalah sesuatu yang menjawab pertanyaan. Waktu itu kan kalau fatwa-fatwa tentang saham syariah itu yang memintanya Bursa Efek dan OJK. Dan boleh saja tidak berlaku untuk orang yang tidak bertanya, boleh saja tidak mengikat semua orang. Karena fatwa di kita bukan hukum positif. Artinya ketika ada fatwa itu tidak lantas orang yang tidak mengikuti fatwa itu harus dihukum, tidak. Seperti itu. Jadi kalau kita kembalikan ke yang tadi, saya memilih fatwa DSN MUI karena lebih kolektif. Ijma. Banyakkan yang memutuskannya dan bukan sembarangan gitu. Oh, ilmunya di atas saya. Ilmunya di atas saya. Dan tadi ya, hindari like or dislike ketika berpikir dalam masalah hukum. Kenapa? Karena dalam Quran juga disebutkan kalau dalam masalah hukum itu jangan pakai perasaan katanya gitu. Tapi pakai kaidah yang jelas, metodologi yang jelas. Kalau memang sudah memenuhi kaidah ya it's okay gitu. Dan di situ juga membuka ruang untuk berbeda pendapat. Kenapa? Karena ijtihad itu sebenarnya dapat pahala 2, salah pun dapat pahala 1. Jadi tidak ada yang rugi gitu. Jadi kalau ada yang mempercayai fatwa DSN, it's okay. Kalau ada yang menentang juga gak masalah, sama-sama aja. Tapi yang paling penting adalah saling menghormati perbedaan pendapat itu. Tidak lantas, bahkan yang paling ekstrimnya adalah kita merasa lebih dari orang karena kita lebih bersih dari riba misalnya, dan yang lainnya lah gitu. Karena saya sering menyindir gitu. Kalau kita sudah merasa paling bersih dari riba, memang kita bersih dari riba. Tapi kita masuk perangkap ria. Jadi keluar dari dosa yang satu, masuk ke syirik yang lain. Seperti itu. Oh, itu penting banget ya, Mang. Iya. Kalau jangan sampai kita merasa yang paling bersih dari riba. Karena justru ketika kita Betul. merasa paling bersih, kita terjerumus ke Masuk dalam dosa ria. yang bernama ria. Dan ria Iya, ini, jadi kalau riba saya ke nggak ria. salah ya, Gitu. Mang, itu termasuk dalam kesyirikan ya, kesyirikan dalam level Syirik kecil. kecil. Syirik kecil itu Sirkul kan. asgar. Iya, Kalau betul, syirik betul. besar tuh udah menyekutukan Tuhan, tapi ria itu udah masuk dalam syirik kecil gitu Betul. ya. Dan itu sesuatu yang mungkin harus kita hati-hati banget nih teman-teman semuanya, karena Iya, itu tadi semua dosa bisa dihapus ya, Mang, kalau di dalam Al-Quran itu, kecuali betul. dosa ria. Mm-mm. Dosa ria tadi Syirik. ya. Sorry, maaf. Dosa syirik tadi yang nggak bisa dihapus. Betul. Dan ria termasuk Mm-mm. dalam syirik yang kecil. Tadi saya ingin Betul. sedikit mengumpulkan tadi ya, Mang Amsi, poin-poin yang Mang Amsi udah mention. Yang pertama itu yang penting sekali Mm-mm. menurut saya, tadi Mang Amsi udah berbicara tentang bahwa ada seorang yang meneliti proses fatwa yang diambil oleh DSN, Betul. ulama Timur Tengah, Mm. dan ulama di Barat. Dan hasil penelitian beliau menyimpulkan bahwa metodologi yang dilakukan oleh DSN itu yang paling komprehensif dibanding dengan dua lainnya ini. Iya, betul. Mm. Dan tadi juga mungkin buat teman-teman yang belum paham bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN itu adalah ijtihad yang kolektif. Artinya Kolektif. banyak sebuah dewan ulama yang berkumpul membahas suatu permasalahan, bukan opini pribadi seorang ulama. Iya. Jadi ya itu mungkin menjadi hal yang bisa menyelesaikan perselisihan itu ya, Mang. Dan sebenarnya juga Betul. seperti itu tadi ya, fatwa itu bukan tidak mengikat secara hukum. Jadinya kalau kita mau ikut ya silahkan, dan kalau nggak mau ikut juga ya nggak masalah. Gitu. Tidak ada konsekuensi apapun di sana. Tapi yang paling penting itu tadi ya jangan pernah justru kita merasa yang paling benar, dan juga jangan sampai kita menghina atau merendahkan suatu dan institusi ulama. Dan mungkin ini saya ingin sedikit berdiskusi nih, Mang, mengenai DSN MUI. Ya mungkin salah satu yang saya kritik itu DSN sepertinya kurang mengeluarkan edukasi ya. Walaupun sekarang ada DSN MUI Institute yang merilis berbagai dokumen-dokumen behind the scene proses dari
suatu fatwa atau dan lain sebagainya untuk edukasi. Tapi saya masih menilai itu sesuatu yang kurang. Dan juga saya juga pernah berbicara dengan salah satu anggota DSN dalam sebuah live session juga. Jadi beliau menyebut bahwa tingkat independen dari DSN itu sangat tinggi karena mereka tidak berada di bawah lembaga manapun gitu ya. Kalau saya bandingkan dengan Malaysia, kebetulan Syariah Advisory Council-nya yang Dewan Syariah Malaysia itu berada di bawah Bank Negara Malaysia. Jadinya ada sesuatu yang kita sebut sebagai conflict of interest ya, Mang. Jadi bisa aja Bank Negara tadi mempressure Dewan Syariah untuk mengeluarkan suatu fatwa. Itu yang kita takutkan gitu kan. Tapi DSN kita ya alhamdulillah tingkat independensinya itu cukup tinggi. Iya. Dan ini mungkin pandangan saya pribadi ya, Bang Hamsi. DSN MUI kita itu seperti sebuah wadah di mana semuanya masuk di dalam situ. Maksudnya ada ulama yang baru pulang dari Al-Azhar Kairo, masuk DSN. Ada ulama yang tumbuh besar di pondok pesantren kita, asli Nusantara, dari kecil sampai besar Nusantara, kiai-kiai dari kampung ya, yang punya kitab-kitab klasik gitu, berkumpul di situ. Terus juga nanti ada ahli-ahli lain yang berasal dari yang lulus ilmu syariah dari barat dan lain sebagainya, berkumpul di DSN. Jadinya sangat beragam nih DSN MUI kita gitu. Iya. Menurut Mang sih gimana sih, Mang, mengenai DSN kita? Iya, justru menurut saya disitulah apa ya namanya? Di situ jadi satu kelebihan juga. Jadi ketika dengan kepala yang berbeda-beda dan latar belakang yang beragam, mereka bisa memutuskan fatwa yang apa namanya, fatwa yang bisa mengakomodasi semua itu. Dan menurut saya di Indonesia itu kan sebenarnya gini ya, Mas Akram. Kalau penentuan ini aja Idul Fitri juga kan sering ada yang berbeda pendapat gitu. Tapi kan kalau kita udah jadi ulama yang sifatnya apa ya, yang sifatnya sudah diakui masyarakat, kita boleh berbeda. Tapi kita meskipun misalnya keyakinan kita itu berbeda tanggalnya, pada akhirnya kita mengikuti yang kebanyakan gitu. Kalaupun kita pingin sendiri ya kita nggak ngajak orang. Itu ulama yang bijak kan. Jadi sebenarnya dalam fikih saja, pada akhirnya itu fikih itu juga bisa diselaraskan dengan harmoni gitu. Jadi makanya disinilah pentingnya usul fikih ya. Fikihnya ini benar, ini boleh sebenarnya. Tapi secara usul fikih, kalau misalnya kita tetap bertahan atau tetap misalnya dengan pendapat ini, madorotnya kayaknya lebih besar. Maka kita pilih yang lebih apa kan ada kaidah usul fikih ya. Yeah. Jika ada bertemu dua kemadaratan gitu kan, maka diteliti, ditelaah mana yang paling ringan madaratnya untuk diambil mana yang paling ringan madaratnya. Jadi usul fikih itu metodologi, fikih itu produk. Nah kadang orang itu berdebat di produk, bukan di metodologi. Karena ketika di metodologi, yang ngedebatnya bisa damai semua. Semuanya boleh. Gitu. Dengan syarat seperti ini, dengan syarat seperti ini, kan seperti itu. Padahal, tapi yang di grassroots itu yang rame itu biasanya produknya. Maka bagi saya pribadi, tidak cukup berhenti sekedar fikih. Tapi juga harus usul fikih, bahkan kesananya tasawuf, gitu. Hikmah, kebijaksanaan. Itu yang lebih penting. Kebetulan kalau malam Senin itu saya ngebahas akhir surat Baqarah. Dan ayat terpanjang di Al-Baqarah, di Al-Quran bahkan itu kan bicara tentang utang piutang ya, Kang. Ya. Apa yang menarik bagi saya? Bukan masalah aturan utang piutang, itu udah sangat rinci dan teknis. Tapi di ujung ayatnya itu yang menginspirasi saya. Dan saya semakin yakin. Ayatnya begini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah niscaya akan mengajari kamu. Bayangkan, kalau saya ini sebagai ahli, bukan ahli ya, saya sebagai pemerhati bahasa ya. Jadi ayat itu konteksnya tentang utang piutang, tentang muamalah. Tapi di ujungnya itu tentang epistemologi. Bahwa ketakwaan itu bisa menjadi sumber pengetahuan, itu satu. Yang kedua, belajar ekonomi saja nggak cukup. Gue harus landasi dengan ketakwaan. Kenapa? Karena
Saya seolah membaca bahwa akan banyak hal yang terjadi dalam dunia ekonomi yang itu butuh ilmu langsung dari Allah, yang itu butuh pengetahuan yang apa namanya itu juga sesuatu yang harus digali terus. Yang mungkin zaman Nabi belum ada, bursa saham belum ada zaman Rasul, valuta asing belum ada zaman Rasul, katakanlah seperti itu. Misalnya cryptocurrency itu belum ada zaman Rasul. Nah, makanya di akhir ayat tentang ayat terpanjang tentang ekonomi itu Allah menitipkan, menyisipkan pesan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kamu. Jadi seolah-olah bahkan bakal banyak ilmu baru dalam bidang ekonomi yang ilmunya itu kadang tidak bisa dipelajari secara textbook. Ada sesuatu yang harus ini intuisi gitu. Ini adalah hasil perpaduan berbagai fatwa akhirnya muncul seperti ini. Saya memahaminya seperti itu. Baik, Bang Hamzi. Ini sepertinya kita tadi udah terlalu jauh ya, Bang. Udah dari saham syariah udah mengarah ke tasawuf, udah ke usul fikih, Efek udah kopea bikin. ini, efek kopea. Tapi Efek peci justru ini. itu ya, Bang. Kadang saya Itu yang tuh jarang dibahas. sedikit, tapi kadang saya tuh sedikit kritikan dari saya juga gitu ya, melihat fenomena di masyarakat, terutama di level grassroots. Kita berbicara ekonomi syariah, tetapi ekonomi syariah yang kita bicarakan itu terputus dari ilmu keislaman tadi, terputus dari fikih, terputus dari usul fikih, terputus dari tasawuf, terputus dari tafsir dan lain sebagainya. Jadi bagi saya tuh jadi sebuah PR ya untuk bagaimana kita mengaitkan itu Betul. kembali ya, bahwa ekonomi syariah itu sebenarnya Yeah. tidak bisa lepas dari ilmu utama tadi nih, ilmu-ilmu keislaman tadi. Seperti yang Bang Hamzi sudah jelaskan ya. Jadi ini luar biasa sekali ya, Bang. Tadi kita juga udah sedikit belajar mengenai surah Al-Baqarah ayat paling panjang dalam Al-Quran tentang utang piutang. Betul. Yes. Baik, ini saya coba masuk lagi, Bang, ke dalam cerita saham syariah ini. Saham syariah ini kan adalah sebuah, mungkin buat teman-teman masih juga ada yang tidak paham gitu, Bang. Sebenarnya apa sih saham itu? Oke. Saham ya, saham itu bahasa Arab, artinya sahmun ya, itu kontribusi, andil, porsi, bagian. Jadi saham itu ya bagian dalam perusahaan, kita dapat dividen, dapat hak suara kan seperti itu. Dan kalau lebih spesifiknya atau lebih teknisnya, saham itu bukti kepemilikan kita di suatu perusahaan. Saya dengan Mas Akram bikin usaha bakso, modalnya 100 juta. Gitu ya, buat apa-apa operasional. Terus saya nyumbang 60 juta, Mas Akram 40 juta. Maka saya punya saham 60%. Gampangnya seperti itu. Di perusahaan bakso tersebut, Mas Akram punya 40%. Gitu. Kemudian di pas tahun kedua, dari 100 juta itu tumbuh jadi 120 juta. Ada untung tuh 20 juta. Kemudian kita sepakat nih berdua, saya dengan Mas Akram itu, Mas Kang, kita bagi keuntungan dong. Nah, itu dividen namanya. Dividennya 20 juta nih, mau gimana aja? Sesuai proporsi, saya 60%, berarti saya dapat 12 juta. Mas Akram dapat 8 juta. Mudahnya seperti itu. Nah, tinggal nanti diperbesar skalanya. Jumlah sahamnya, pemegang sahamnya berapa ribu orang. Misalnya saham Telkom, pemegang sahamnya berapa orang. Perusahaan misalnya, apalagi misalnya Bank BRIS ya, BSI, Bank Syariah Indonesia, porsinya. Jadi akhirnya saham itu bicaranya porsi, jumlah lembar, persentasenya berapa. Itulah yang disebut dengan syirkah kalau dalam konteks fikih ya, seperti itu kan. Nah, itu tadi konteks saham ya, Bang. Kalau saham syariah itu apa sih, Bang? Nah, saham syariah itu kan ada dua kata dari saham syariah. Sahamnya udah kita bahas ya, bukti kepemilikan. Syariah itu adalah syariah dalam hal kriterianya. Perusahaannya sudah dinyatakan sebagai efek syariah. Dan di Indonesia itu dikategorikan menjadi dua. Pertama, emiten aktif syariah atau perusahaan aktif syariah. Yang kedua, perusahaan pasif syariah. Apa bedanya? Yang aktif itu yang sejak awal pendiriannya mereka sudah menyatakan diri sebagai entitas syariah. Contohnya ya BSI, PNB, Panin Dubai Syariah Bank, Bank BTPN Syariah, Bank Aladin Syariah, kemudian satu lagi asuransi jiwa Jasa Mitra Abadi ya. Jadi cuma 5 kalau yang aktif syariah itu cuma 5 di Bursa Efek yang sudah terdaftar itu 5.
Mereka dari sebelum masuk bursa pun mereka sudah menyatakan diri, kami ini perusahaan syariah. Atau contoh yang tidak terbuka misalnya Sofyan Hotel. Karena apa? Apa ciri utama dari perusahaan aktif syariah? Ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kalau ada DPS-nya, kita husnuzon lah gitu ya. Karena sekarang juga banyak diungkit lagi tuh. Oh nggak 100% bang syariah, kita husnuzon. Kan ada kaidah usul fikih, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh gitu ya. Sesuatu yang belum bisa kita kejar semuanya, kita aplikasikan semuanya, jangan sampai ditinggal semuanya. Kalau ada yang baru bisa nutup aurat tuh cuman sampai lutut, karena nggak punya baju lagi, jangan sampai nggak sholat karena nggak bisa nutup aurat sempurna, kan itu dalam kaidah usul fikih. Dalam ekonomi pun sama gitu. Kalau ideal ya silakan, kalau mau 100% oke. Tapi kalau memang belum bisa ya tadi jangan sampai ditinggal semuanya. Jadi kita harus nuzon. Kalau ada perusahaan yang ada dewan pengawas syariahnya berarti itu adalah perusahaan syariah aktif. Misalnya Bank Muamalat kan nggak ada di bursa. Bank Muamalat itu nggak ada di bursa efek ya. Tapi itu perusahaan syariah misalnya. Kemudian tadi ya Sofyan Hotel itu kan belum ada di bursa, tapi itu dinyatakan sebagai efek syariah. Maka nanti ada daftar efek syariah, ada indeks saham syariah Indonesia. Indeks saham syariah Indonesia pasti masuk DES semuanya. Tapi tidak semua DES masuk isi. Kenapa? Karena ada daftar efek syariah yang tidak terbuka, yang tidak listing di bursa. Sofyan Hotel, Bank Muamalat, apalagi banyak lah. Saya juga lupa. Nah, ada beberapa, ada sekitar 5 atau 6 atau di bawah 10. Seperti itu kan. Nah, itu yang aktif ya, yang aktif. Kalau yang pasif, nah ini yang sesuai dengan tema malam ini. Kalau yang pasif itu mereka tidak menyatakan diri sebagai perusahaan syariah, tapi ada penilai. Nah, penilainya itu makanya disebut pasif karena dia dinilai gitu. Kalau yang aktif kan dia menyatakan diri. Kalau yang pasif itu dia dinilai dengan kriteria. Kriteria ini dimanifestasikan dalam bentuk POJK tahun 2017. Tapi kesininya itu diperkuat dengan fatwa nomor 135 tahun 2020, baru 2 tahun yang lalu itu. 135 tahun 2020 tentang saham. Di situ jelas kriterianya. Misalnya kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu jenis usaha bisnisnya, bukan bukan bertransaksi atau bukan memperjualbelikan barang-barang yang dilarang oleh agama. Kemudian dari kuantitatifnya ada dua. Pertama, rasio utang berbasis bunga dibanding total aset. Yang kedua, rasio pendapatan non halal dibanding total pendapatan. Kalau lolos tiga-tiganya, baru dinyatakan efek syariah. Itu pasif. Karena perusahaannya nggak menyatakan diri. Tapi ada penilai OJK bersama DSN MUI. Nanti rapat pleno tiap bulan Mei dan November. Nanti meluncurkan daftar efek syariah. Nah, di sini mungkin yang sering dipertanyakan oleh masyarakat gitu kan. Ya, baik, Bang. Baik, kalau tadi yang efek syariah yang aktif, yang memang menyatakan diri bahwa sebagai perusahaan syariah, itu kita udah jelas ya bahwa mereka dari A sampai Z itu bisnis yang sesuai dengan syariah dan transaksi mereka sesuai dengan syariah. Tapi kalau tadi yang pasif itu mereka tidak menyatakan diri, tetapi ada yang menilai bahwa mereka sesuai dengan kriteria tadi ya, termasuk sesuai dengan saham syariah atau tidak. Dan itu sih yang selalu menjadi pertanyaan ya, Bang. Rasio utang berbunga 45% dan rasio pendapatan non halal 10%. Mungkin pertanyaan pertamanya itu bukannya riba itu walaupun sekecil apapun tetap riba, karena tadi utang berbunga bank adalah riba. Dan yang kedua, biasanya juga yang sering ditanyakan itu 45% ini dari mana sih? Kok bisa ada 45%? Mungkin tanggapan dari Bang Hamsi. Kita bicaranya dari landasan fatwa tersebut saja ya. Jadi kita lebih mudah sekarang karena sudah ada fatwa nomor 135 tahun 2020. Di fatwa tersebut kan dinyatakan bahwa sebisa mungkin saham yang dibeli itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Dalam artian tidak berkaitan dengan hal-hal yang ribawi atau misalnya unsur-unsur haram lainnya. Itu di ketentuan kelima nomor 5 halaman 17. Nah, biar nanti teman-teman baca sendiri ya. Jadi di fatwa nomor 135 tahun 2020 halaman 17, ketentuan kelima dan nomor 5. Saya bacakan.
Pada prinsipnya, jual beli saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan atau pendapatan yang non halal atau haram. Itu nomor 5. Jadi pada prinsipnya harus seperti itu. Pertanyaan berikutnya, ketika prinsip ini dilakukan, saya tanya ke Mas Akram, kira-kira tinggal berapa perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia Ya, yang dinyatakan halal? Tinggal ya 5 kalau tadi kan? balik ke yang tadi, Mas, yang aktif tadi sih, yang daftar efek syariah Tinggal yang 5. aktif. Itu pun yang 5 ini pun masih diserang. Karena Iya, apa? Karena bank syariah pun masih ada bunganya, Mang. Oke. iya, Kalau memang tidak mau investasi di saham syariah, tinggalkan saja. Da iya, mayuribuk ila mayuribuk. Itu hadis. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Simple. Simple sekali gitu. Kalau memang ragu, tinggalin aja. Masih banyak kok instrumen yang lain. Boleh di peer-to-peer lending syariah, boleh di securities crowdfunding syariah, banyak kok. Sukuk juga bisa. Sukuk pun masih diserang juga. Jadi memang tergantung pola pandang awal kan. Makanya kalau saya menjawabnya preferensi fikihnya mau yang mana gitu. Mau yang restriktif, yang moderat atau yang bahkan liberal. Nah, saya memilih yang tengah-tengah aja lah gitu ya. Kalau restriktif saya juga nggak nyaman. Kalau yang liberal juga saya nggak nyaman. Nah, pada akhirnya kita milih sesuai dengan keyakinan terhadap fikih kita masing-masing, dan itu tidak bisa saling menyalahkan karena itu ijtihadiyah, sifatnya ranah ijtihadiyah, bukan ranah akidah. Kalau bagi saya seperti itu. iya, Nah, iya. kemudian saya bacakan prinsip ke-6 gitu. Kalau rukun iman jadi 7, semua gak sepakat gitu ya. Karena itu kan Iya, sudah masalah akidah. Misalnya iman ke-7, percaya kepada pasar saham. Nah, itu kan bahaya gitu. iya, Gak bisa. Tapi kalau misalnya saham syariah itu kriterianya, saya memang begini, Mang. Jangankan di kita, yang katakanlah secara demografi muslimnya itu masuk moderate lah gitu ya. Yang katakanlah agak restrik seperti di Malaysia saja. Saya lihat di Malaysia kan mazhabnya cenderung satu ya. Kalau di kita kan banyak tuh mazhabnya. Di Malaysia saja itu kriteria saham syariah itu nggak sampai 0%. Nggak sampai 0%. Katakanlah Malaysia ini sebagai kiblat utama ekonomi syariah dunia sekarang. Tapi teman-teman baca di aturannya. Saham syariah itu utang berbasis bunganya 33%. 30%-an. Pendapatan halalnya 5 dan 10%, tergantung perusahaannya seperti apa. Kalau bank 5%, kalau di luar bank itu 10%. Mereka nggak 0% loh. Kenapa? Tapi itu juga sudah diturunkan. Kenapa? Karena Malaysia jumlah sahamnya sudah hampir 1.000. Jumlah perusahaannya hampir 1.000, mengalahkan kita. Kalau kita jumlah sahamnya baru berapa? 770. Pas saya masuk baru 300-an malah. Masih sedikit. Secara pasar masih sedikit. Jadi ketika saya tanya tadi, kalau misalnya dipaksakan aturan nomor 5, maka cuma 5 yang tersisa. Masalahnya apa yang akan muncul kemudian? Kita sedang mensyiarkan ekonomi syariah. Kita sedang mensyiarkan pasar modal syariah. Ketika pilihan sahamnya cuma 5, reksadana syariah pilihannya gimana? Asuransi syariah, pilihan instrumennya bagaimana? Nah, kalau buat pribadi, saya pribadi, Kang Akram sendirian, boleh aja cuma 5, gak masalah. Tapi ketika berbicara secara institusional, apakah itu adil buat industri? Nah, disitulah ada kebijakan lain. Nomor 6. Jika prinsip pada angka 5 di atas tidak dapat diwujudkan, ini pendapat ulama ya, dengan pertimbangan kaidah. 1, umum al-balwa. Apa itu umum al-balwa? Umum al-balwa itu bahwa dia tidak ada satu negara pun sekarang yang belum bisa terbebas dari katakanlah pinjaman berbasis bunga. Seperti itu. Belum ada gitu. Belum ada negara satupun, kecuali memang yang dari awal sudah negara Islam atau apa gitu ya, yang mengklaimnya negara Islam. Tapi negara kebanyakan kan begitu, pasti ada pinjamannya berbasis bunga. Artinya ini sudah katakanlah musibah yang umum di mana-mana, kalau itu disebut sebagai musibah. iya, Maka dengan kaidah al-kasroh wal kilah wal golabah, banyak kecil dan dominannya lebih dominan mana, maka boleh melakukan transaksi jual beli saham perusahaan dengan syarat-syarat sebagai berikut. A, kegiatan dan kegiatan usaha perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, total utang berbasis bunga dibandingkan tahun dengan total aset tidak lebih dari 45%. Yang ketiga, total pendapat tidak halal
hanya tidak lebih dari 10% dibanding total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Kemudian pemegang saham yang menerapkan prinsip syariah harus memiliki mekanisme cleansing, pembersihan kekayaan dari unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Itu aturan nomor 6. Nah, disitulah dibuka akhirnya keran, oh ada efek syariah. Sekarang ada sekitar 400, berapa? 440-an efek syariah. 470 kalau saya nggak salah. Nanti dicek lagi ya, sekitar di atas 440. Kan pilihannya jadi lebih variatif. Industri syariah syiarnya mulai rame. Reksadana syariah mulai banyak. Unit link syariah mulai banyak. Kesadaran masyarakat terhadap investasi syariah juga meningkat. Nah, kita lebih melihatnya kemaslahatan seperti itu. Kalau nanti sudah instrumennya udah banyak, masyarakatnya sudah melek, kita Kang Akram mungkin udah pernah neliti juga kan, tingkat literasi ke pasar modal kita itu cuma 0,05. Belum bahkan 0,04 mungkin. Belum 0,1% bahkan. Jumlah investor saham syariah itu baru 120 ribuan dibanding penduduk 270 juta. Kalau dari awal sudah restricted, maka yang mau masuk pun jadi gak jadi. Nah, jadi kita membentuk ekosistem dulu. Kalau ekosistemnya sudah ada, kita bisa perketat aturannya. Seperti itu kan? Seperti itu. Baik Bang, saya ingin menanggapi dulu nih. Tadi yang poin paling penting itu adalah ini adalah ranah istihadiah, bukan ranah akidah. Jadi betul. Penolakannya jangan digas kayak bahwa ini adalah sebuah perkara ya, akidah. Jangan sampai mengkafirkan orang yang investasi saham. Kita digas sampai habis betul. Gitu ya, ditolaknya gitu. Betul kan. Seolah-olah ada akidah yang rusak gitu kan. Jadi kalau saya jadi investor itu jadi beda agama gitu. Itu yang paling bahaya. Oh ya, tadi yang 45% ya dari mana dalilnya ya? Iya. Iya, Bang. Oh, itu ada pendapat Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu mengatakan, kalau tidak salah nanti mau dikoreksi ya, jadi utang itu tidak boleh lebih dari setengah dari total aset. Jadi disebutnya setengah itu berarti kan jangan lebih dari 50%. Maka diambillah angka 45%. Komong itu angka bisa diatur-atur, yang namanya juga ijtihad. Gitu. Kalau misalnya zakat gak bisa diatur-atur, misalnya zakat zakat emas ya, itu kan 2,5%. Kemudian misalnya berijtihad, sekarang zakat emas itu harus 5%. Nah, itu gak bisa. Karena sudah nas, sudah tekstual, sudah istilahnya qat'i gitu. Tapi ketika bicara aturan perimbangan utang, Imam Ghazali juga kan berpendapat. Nah, maka ketika angkanya itu disepakati kira-kira amannya berapa ya? Gitu. Kalau 50% berarti kalau 49% itu lebih dekat ke 50% kan gitu. Ya 45% aja dulu lah tahap awalnya gitu. Nanti mungkin bisa 40, 30, bahkan bisa 0 kalau bisa. Karena gini Mas Akram, kalau kita kaji teori pensyariatan hukum di Islam, kita kan mengenal ada asas at-tadrij fit tasyri', efek gradual dalam pensyariatan. Contoh ketika Rasul mengharamkan maisir, judi dan khamr, itu kan tidak langsung mengharamkan. Al-Baqarah 219 itu mengatakan keduanya itu punya manfaat juga punya madarat, tapi madaratnya lebih besar dibanding manfaatnya. Nggak ada haram di situ. Kemudian di An-Nisa ayat 43 kalau nggak salah ya, atau 41, 43. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Jadi waktu itu ada sahabat yang sholatnya masih mabuk. Berarti masih minum. Baru di ayat ketiga Al-Maidah ayat 90, sesungguhnya arak, minuman, judi, gitu kan, mengundi nasib, menyembah berhala itu adalah perbuatan setan. Jauhilah, disitulah haram. Jadi dalam menentukan sebuah hukum itu nggak langsung harus 0 gitu. Tapi juga ada contoh kalau orang yang mohon maaf ya teman-teman, yang ketergantungan narkoba kan tidak langsung berhenti. Ada yang namanya detoksifikasi. Riba, kalau teman-teman baca sejarah riba, itu kan nggak langsung dihapuskan. Tapi ada misalnya, kalau masih ada sisa, jangan ditagih lagi aja. Gitu kan. Gimana dong ya Rasul, saya udah ke kadung sudah mengutangkan. Ya yang sekarang kamu jangan ambil dendanya. Kamu sekarang pokoknya aja, falakum ru'usu amwalikum gitu. Cukup dengan modal awal kamu aja, nggak usah pakai bunganya.
kan efeknya gradual gitu. Nah, Ya. metodologi itu yang kadang dilupakan. Orang langsung pokoknya haram. Tapi metodologi sampai ke haram itu yang menurut saya harus lebih dipahami. Metodologinya, prosesnya itu. Nah, sekarang ulama-ulama di kita itu menganggap ini adalah sebuah proses dan nanti juga mungkin bisa diperketat ketika industrinya udah mulai rame. Seperti Ya. itu kan. Ya, tadi Bang, karena tadi ya Bang Hamsi juga bilangin kalau kita sedang menciarkan yang namanya ekonomi syariah dengan adanya Betul, daftar efek betul. indeks saham syariah itu ya memberikan pilihan buat reksadana syariah, buat asuransi syariah, Iya, uh, industrinya. Mm-mm. dan industrinya pun juga bertumbuh di sana Berkembang. karena ada Iya. terbuka di sana gitu kan. Ya saya jadi teringat Mm. sebuah kaidah fikih ya Bang. Kalau ada dua menimbang ya Bang, maslahah dan Mm-mm. mudaratnya itu ya kita menarik yang lebih banyak maslahahnya itu, dan untuk menghindari mudarat itu justru diutamakan daripada mendatangkan maslahah. Jadi kita untuk Mm-mm. supaya jangan, satu lagi ada satu kaidah yang kalau misalnya sesuatu belum sampai tujuannya 100% ya bukan kita tinggalkan juga semuanya, Iya, yang betul, tadi betul. Bang juga sebutkan ya situ. Mm-mm. Dan tadi juga Mang Amsi juga bercerita tentang Malaysia ya, yang mereka juga nggak bisa nih menyentuh 0% Belum bisa ya, kategori betul. saham Mm. syariahnya itu. Karena itu ya sebuah Iya, musibah yang melanda seluruh dunia ya, Pak. kemudian Ya, betul. mungkin Iya, kalau kita tarik lagi karena kehadiran bank syariah itu cukup telat ya dibandingkan dengan bank konvensional. Tapi juga saya juga iya. pernah meneliti gitu ya, kita juga pernah meneliti bahwa kita juga melihat negara-negara lain, negara-negara yang mungkin menyebutkan dirinya sebagai negara Islam, Saudi misalnya. Mereka juga Saudi. masih mempunyai kriteria bahwa saham syariah itu mempunyai hutang sekitar 33% pendapatan non halal. Lebih longgar gitu. Iya, betul. Juga juga mempunyai kriteria tersebut ya. Negara-negara di Timur Tengah kita sudah ngecek semuanya bahwa mereka mempunyai kriteria itu juga. Turki Bahkan juga sama. sama gitu ya. Bahkan kalau saya menilai metodologi, maksudnya standarisasi yang dilakukan di Indonesia dengan di Saudi Arabia, itu saya sangat bersyukur dengan standar yang ada di Indonesia. Karena di Arab Saudi itu mereka nggak punya sebuah, kalau kita punya indeks saham syariah yang semuanya merujuk ke Hmm. sana, tidak ada perbedaan. Acuannya ya. Iya, Tapi kalau di betul. Saudi itu pendapat satu bank dengan bank yang lainnya itu berbeda. Yang mana sih bank syariah? Yang mana sih kalau menurut misalnya kita pakai standar A, belum tentu suatu Iya. perusahaan itu saham syariah, tapi dinilai oleh standar B, perusahaan itu saham syariah. Jadi terjadi kebingungan gitu ya, Bang, Iya, untuk di mana sih kita berinvestasi, maksudnya membuka sebuah akun sekuritas kita di sana. Jadi mungkin dimulai dengan rasa syukur dulu ya, Bang, bahwa di betul. Indonesia itu udah oke gitu dengan semuanya. Sangat oke. Dan kembali lagi ke tadi Mang Hamsi menjelaskan berbagai banyak hal cara berpikir tentang bagaimana penetapan hukum syariah itu secara gradual. Mungkin nextnya itu sebenarnya kita harus mengedukasi ya Bang, bukan tentang produk fikihnya lagi, tapi Betul. tentang usul fikihnya ya Bang. Banyak yang dilupakan Mm-mm. di masyarakat tentang seperti apa sih Iya, sebenarnya mindset atau pola pikir yang tepat gitu dalam memandang syariah. Karena seperti tadi kalau kita langsung restricted dengan kencang, betul. nggak ada nih industrinya dan bakal buyar semuanya sih Bang. Mungkin Iya, itu ya, itu terima kasih sekali ya Bang udah menjelaskan secara panjang lebar buat teman-teman santai-santai. Kevin di sini mengenai tadi rasio utang dan juga mengenai proses industri syariah ini secara general. Um, Mungkin Bang Hamsi, berhubung juga waktu kita udah mau habis, Oh iya, saya ingin ngajak Bang Hamsi untuk memberikan mungkin pesan-pesan terakhir, Bang, untuk buat teman-teman. oke, Kalau boleh saya request ya, oke. Bang, pesan itu tentang mengenai uh, belajar tentang ilmu Islam, bahwa ilmu Islam itu tidak sesimpel hal dan haram, bahwa hal dan haram itu hanya ujung dari sebuah produk
istihad. Dia Siap. bukan sesuatu yang fundamental seperti akidah. Mungkin Bang Hamsi bisa. Oke. Jadi saya kebetulan di depan saya itu ada ayat Qur'annya. Jadi surah Al-Hajj ayat 32. Al-Hajj nomor 22 ayat 32. Jadi kuncinya seperti ini. Zalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sungguhnya itu muncul dari ketakwaan hati. Kalau kita menganggap bahwa ekonomi syariah adalah sesuatu yang kita anggap sebagai syiar Allah di muka bumi, maka dengan mengedukasikannya ke orang lain, meningkatkan literasi orang lain, masyarakat kita, untuk ekonomi syariah dan ilmu-ilmu lainnya, itu adalah bentuk ketakwaan juga. Jadi, belajar itu adalah bentuk ketakwaan. Dan kalau kita kembali ke ayat pertama yang diturunkan Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam kaidah bahasa Arab, biasanya Iqra itu ada objeknya, Kang Akram. Tapi di dua ayat, coba cek di surah Al-Alaq, Iqra itu nggak ada objeknya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Nggak ada maf'ul bih-nya, nggak ada objeknya. Itu artinya apa? Ulama mengatakan bahwa membaca itu harus komprehensif, membaca itu kadang objeknya apa saja. Tapi syaratnya dua. Pertama, bismi rabbikal ladzi khalaq, harus ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, rabbukal akram, setelah tahu jangan sombong karena hanya Allah yang maha mulia. Seperti itulah. Dan di akhir, belajarlah sampai datang kepadamu kematian. Akhirnya, artinya batas kita belajar itu cuma kematian. Sebelum mati nggak pernah berhenti belajar. Itu mungkin dari saya. Baik Bang Hamsi, terima kasih banyak sudah bersedia hadir bersama kita pada Ya, malam ini. Saya mewakili Kevin dan juga teman-teman Kevin yang ada di sini sangat berterima kasih dengan sharing ilmu yang sama-sama, Pak. pada malam hari ini. Siap. Mudah-mudahan syiar yang diberikan oleh Syariah Saham dan juga Bang Hamsi bisa menjadi amal jariah ya Bang buat teman-teman di Syariah Saham. Amin. Kevin juga aman. Bagus. Terima kasih sekali Bang Hamsi. Kalau gitu Sami-sami. Pamit buat teman-teman yang ada. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya Bang. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.